Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizka Sri Fatimah dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM terakhir 149 kelas D. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia dengan menceritakan kembali cerita pendek yang sebelumnya sudah dibaca. Cerita pendek yang akan saya ceritakan kembali berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Cerita ini bermula ketika adanya laporan dari Hansip setempat kepada ketua RT setempat bahwa ada seorang wanita yang tinggal di tempat tersebut yang selalu bernyanyi ketika dirinya mandi sampai terdengar keluar rumah, yang dimana suara dari nyanyian wanita tersebut membuat para suami di tempat tersebut memiliki hayalan-hayalan atau imajinasi terkait berhubungan seksual dengan wanita tersebut. Lalu akhirnya Pak RT pun mendatangi tempat tersebut, tempat di mana rumah wanita tersebut, dan mendengarkan secara langsung suara nyanyian dari wanita tersebut ketika mandi, yang dimana akhirnya dia merasakan beliau Bapak RT tersebut merasakan sendiri bagaimana dirinya bisa berhayal dan berimajinasi berhubungan seksual dengan wanita tersebut karena nyanyian dari wanita tersebut. Lalu setelah mendengar itu Pak RT pun menjadi tahu alasan kenapa dari hari sebelumnya ibu-ibu rumah tangga dari tempat tersebut mengadu kepada beliau bahwa suami mereka menjadi dingin dan menjadi tidak berperilaku layaknya suami ketika mereka berhubungan seksual. Lalu Pak RT pun akhirnya berpikir bahwa memang tidak salah dari wanita tersebut nyanyiannya memancing hayalan ataupun imajinasi para suami. Tapi aduan dari para ibu rumah tangga semakin menjadi setiap harinya dan mereka menginginkan wanita tersebut diusir dari tempat tersebut ataupun daerah tersebut. Yang dimana Pak RT akhirnya memutuskan untuk untuk berbicara secara langsung kepada wanita tersebut. Lalu beliau mendatangi kediaman wanita tersebut yang dimana wanita tersebut bernama Mbak Jus yang tinggal di sebuah yang bisa dibilang untuk sekarang itu kontrakan ya. Lalu beliau berbicara secara langsung kepada Mbak Jus bahwa kegiatan yang Mbak Jus lakukan yaitu menyanyi ketika mandi itu menyebabkan para suami di tempat tersebut menjadi berhayal atau berimajinasi berhubungan seksual dengan Mbak Jus. Mbak Jus pun kaget bahwa dia tidak tahu. Mbak Jus pun kaget, dia tidak mengetahui bahwa nyanyiannya ketika mandi itu ataupun suara ketika mandi itu dapat menyebabkan para suami di tempat tersebut berhayal ataupun berimajinasi berhubungan seksual dengan dirinya. Lalu Bapak RT pun memberi saran untuk menghilangkan kebiasaan Mbak Jus bernyanyi ketika mandi itu, ataupun memang apabila kebiasaan itu tidak bisa dihilangkan, Bapak RT menyarankan untuk berpindah tempat tinggal dari daerah tersebut. Kemudian Mbak Jus pun memutuskan untuk pindah tempat tinggal dari daerah tersebut agar tidak menyebabkan kembali kondisi di mana ataupun keadaan di mana para suami menjadi berhayalan seksual tentang dirinya. Namun setelah Mbak Jus tersebut pindah tempat tinggal, para suami di daerah tersebut tetap berhayal ataupun berimajinasi berhubungan seksual dengan wanita ataupun Mbak Jus tadi. Padahal suara dari nyanyian Mbak Jus ketika mandi ini sudah tidak ada. Namun karena para suami selalu mendengar dan akhirnya teringat di pikiran mereka, sampai akhirnya para suami pun tetap berhayal dan tetap berimajinasi berhubungan seksual dengan Mbak Jus. Yang akhirnya para ibu rumah tangga pun, para ibu ataupun istri mereka dari para suami ini tetap mengadu, tetap memberi aduan kepada pada ketua RT bahwa para suami mereka masih saja bersikap dingin ataupun bersikap tidak selayaknya seorang suami ketika berhubungan intim.
bersama mereka. Yang akhirnya Bapak RT pun menyimpulkan bahwa penyebab utama ataupun kesalahan yang terjadi keadaan tersebut itu bukan semata-mata hanya karena nyanyian dari Mbak Jus, tapi karena memang pemikiran ataupun pikiran dari para suami tersebut yang memang selalu berhayal ataupun berimajinasi berhubungan seksual dengan wanita lain hanya karena suara yang mereka dengar. Lalu akhirnya Pak RT pun memutuskan untuk membangun fitness center yang dimana dapat mengalihkan ataupun memberikan hal yang lebih positif kepada para suami daripada mereka selalu teringat suara Mbak Jus yang membuat mereka selalu berhayal berimajinasi berhubungan seksual. Lalu akhirnya di tempat tersebut atau di daerah tersebut diberlakukan peraturan yaitu dilarang menyanyi di kamar mandi yang dimana itu menjadi judul dari cerpen yang saya sampaikan sekarang. Maka dari itu saran dari saya janganlah memberikan kegiatan ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan di mana kalian tinggal. Yang dimana memang menurut agama bahwa menyanyi di kamar mandi itu tidak boleh. Maka dari itu diharapkan tetap patuhi aturan dan tetap saling menghormati satu sama lain di mana tempat kalian tinggal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.